warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabika habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Pertama kita bersyukur, alhamdulillah kita sudah sampai sore hari ini. Allah memberikan nikmat hidup, nikmat iman. Kita hidup dalam keadaan iman. Mudah-mudahan Allah SWT dengan bersyukurnya kita kepada Allah sampai pada sore hari ini kita dapat tambahan. Karena Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur mesti kami akan tambah. Wa la in kafartum, tapi kalau kalian kufur nikmat, sungguhnya. Assalamualaikum. Jadi ketika kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat hidup, maka Allah SWT memberikan tambah. Mudah-mudahan ini adalah sebagaimana janji Allah Azza wa Jalla, dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah meleset janjinya, tidak pernah mengingkari janjinya. Maka jangan lupa kita setiap pagi hari kita bersyukur asbahna wa asbahal mulku lillah. Sore hari amsayna wa amsal mulku lillah. Ya Allah, pagi hari aku bersyukur Engkau memberikan nikmat hidup sampai pagi ini. Sore hari juga begitu. Tanpa menunggu setahun sekali waktu kita ada apa yang disebut dengan hari kelahiran kita. Kita menikmati waktu setiap saat, maka bersyukurlah setiap saat. Salam dan salawat selalu kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mengingatkan kembali kepada bapak-bapak, ibu semua bahwa kita ini pada bulan Ramadan. Jangan sampai kita udah 1 hari, 2 hari, 3 hari bulan Ramadan tidak tahu tujuan daripada Ramadan itu apa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian. Ujungnya adalah agar kalian bertakwa kepada Allah. Maka takwa inilah sebagai tujuan daripada ibadah. Maka kita kupas arti takwa itu apa, kita lebih mendalami lagi, kita lebih memahami lagi kata-kata takwa di dalam ayat Al-Quran dan kata-kata takwa di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali ungkapan-ungkapan takwa. Kadang-kala ungkapan takwa ada istilah dengan pakaian, libas takwa, berarti subhanallah, kok pakaian seperti apa, takwa seperti pakaian. Kadang-kala ungkapan redaksi Al-Quran takwa itu adalah jiwa yang tidak nampak. Subhanallah. Jadi ungkapan-ungkapan ini insya Allah dalam 1 bulan penuh kita akan kupas satu demi satu sehingga kita mengerti takwa itu apa, dan kita insya Allah pada akhir Ramadan bisa mengukur apakah saya sampai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ketakwaan, la'allakum, menunjukkan bahwa kata-kata la'allakum agar kalian ini menunjukkan bahwa ini prosesnya butuh waktu untuk mendapatkan takwa. Ternyata kemarin kita sudah bahas kenapa butuh waktu. Takwa adalah rasa penghayatan yang ada di dalam dada ini. Ini yang disebut dengan affection. Tapi kalau ini sangat mudah. Bapak-bapak, ibu-ibu mendengar ceramah langsung paham. Oh iya. Oh ini tidak boleh. Oh ini boleh. Jangankan ceramah. Kita tidak ceramah pun kadang-kadang dari kecil kita tahu. Oh ini bohong itu nggak baik. Tapi ada yang berbohong. Oh berkhianat itu tidak baik. Tetap dia berkhianat. Oh tidak boleh marah-marah. Oh dia malah marah-marah. Subhanallah. Bahkan maksiat-maksiat membunuh itu tidak boleh. Bahkan dia akhirnya jadi membunuh. Jangan salah, orang yang membunuh itu dia tahu membunuh itu tidak baik. Orang yang mencuri itu tahu mencuri itu tidak baik. Orang yang berzina itu kalau tanya tahu, tapi dia melakukan perzinahan. Orang yang melakukan kezaliman, dia tahu bahwasanya dia tahu karena tahu itu di sini ternyata. Subhanallah. Bukan di sini, bukan di hati kita. Disinilah yang harus kita pahami bahwa takwa itu bukan bukan apa yang kita ketahui, tapi takwa apa yang kita hayati, apa yang kita rasakan. Maka itu kemarin kita bahas tentang kata-kata takwa, waqa yaqi wiqayatan. Dan ini kemarin kita ungkap ayat Al-Quran surat 66
ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, janganlah anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Tentu kata-kata jaga ini harus ada rasa cinta, kasih sayang. Rasa cinta, kasih sayang. Kalau tidak ada rasa cinta maka cinta otomatis di dalam juga ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, belum tentu orang ini, nanti kita lihat grade-nya. Kenapa cinta dulu baru pembahasan takut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita halo. Pak. Host, tolong Pak, mohon maaf. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika ini mohon maaf tadi ada kesalahan. Bapak-bapak, ibu-ibu ketika masuk Zoom upayakan jangan memberikan salam. Karena lagi dalam keadaan ceramah. Ini memecahkan konsentrasi saya ya. Bukan saya tidak memberikan salam, tapi upayakan tidak memberikan salam dulu supaya kita fokus di ceramah. Sama ketika Anda di dalam masjid, orang-orang lagi dengerin ceramah, lagi hening, tiba-tiba Assalamualaikum. Itu lebih baik Anda masuk tanpa memberikan salam. Baik, tadi sampai mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Takwa itu adalah rasa. Disinilah ada namanya cinta kasih sayang. Ketika kita mencintai Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman Ar-Rahim, harusnya kita pun menebarkan cinta kasih sayang sama manusia. Di sini adalah takwa secara horizontal. Takwa secara individual vertikal kita adalah ketika kita selalu membaca Al-Quran. Ketika kita selalu berzikir. Ketika kita selalu senang. Nah, ini harus penting. Senang melakukan ibadah apapun yang diperintahkan oleh Allah. Sholat. Kadang-kadang kan kita sholat, lihat jam. Ini udah jam segini nih, belum sholat. Lihat lagi jam segini nih, belum sholat. Sholat zuhur. Ntar aja deh. Pas deket asar, deket lagi asar sholat. Habis sholat, asar. Jadi seakan-akan dia tertekan. Nah inilah yang saya tidak ingin ibadah ini dengan tertekan. Kita ingin berusaha untuk ibadah bagaimana kita dengan senang hati. Itulah gambaran orang yang bertakwa, ada rasa cinta kepada Allah. Maka itu dia sholat betul-betul menikmati. Maka nanti bapak-bapak ibu sebetulnya ya, ketika kita sudah berpuasa 1 hari 2 hari, nampak itu kelihatan. Senang atau tidak senang itu tidak mungkin dibuat-buat. Cinta atau tidak cinta nggak mungkin dibuat. Kalau memang nggak cinta ya kelihatan dalam perilaku itu. Dari tutur kata, dari perilaku kelihatan dia sudah tidak cinta. Kita kalau ditanya satu-satu apakah Anda cinta Allah? Cinta Allah. Semua ngomong juga cinta Allah. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda senang membaca Al-Quran setiap hari? Apakah Anda senang membaca Al-Quran setiap hari? Ataupun Anda jarang membaca Al-Quranul Karim? Ini sebuah pertanyaan. Apakah Anda merasa dikejar-kejar waktu sholat? Ataupun Anda senang sehingga mengejar waktu sholat? Belum sholat, mau sholat. Dia ada rasa senang untuk melakukan ibadah sholat. Subhanallah. Apa sih yang seandainya kita mau janjian sama orang, ketemu orang. Nanti kita janjiannya di restoran, kita makan-makan. Wih, kapan? Besok. Berandai-andai. Wah, ini senang sekali kita ketemu. Seandainya saya mau kembali ke Indonesia, kapan? Tanggal sekian. Seandainya. Anak istri saya senang sekali. Itu namanya senang. Ditunggu-tunggu. Berapa hari lagi mah papa pulang. Pasti begitu. Itu namanya rasa cinta. Begitu juga sholat. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Ketika sholat tarawih, kita baru sholat 2 rakaat. Lama sekali baru 2 lagi. Ini kebanyakan orang ibadah tanpa rasa cinta. Hari ini saya akan memberikan terapi jiwa. Ya, hari ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bisa men-share nanti apa yang saya ajarkan pada hari ini kepada siapapun. Karena ini diajarkan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi ketika ada doa-doa dari Rasulullah SAW, ada hadis-hadis yang sahih kita pakai. Kalau ada hadis-hadis yang belum level sahih, bukan berarti harus dibuang. Kalau secara teks dan kontennya bagus, kenapa tidak?
Bukan berarti semua dalil yang tidak dijajarkan Nabi adalah dibuang, enggak. Sekarang ini hanya ungkapan doa, gitu kan? Ungkapan doa. Kadang-kala Nabi Muhammad SAW masuk masjid kemudian mendengar orang yang berdoa, Masya Allah itu doa bagus sekali, indah sekali. Padahal Nabi Rasulullah SAW hanya mengatakan itu indah, bagus sekali. Itu disebut dengan Ismul Azam dan seterusnya. Nah hari ini Bapak-Bapak, Ibu, Allah SWT, saya akan merangkan tentang takwa dalam arti jiwa. Nanti kita akan terangkan takwa dalam arti pakaian. Karena istilah pakaian pun ada di dalam Al-Quran tentang libasut takwa. Ada lagi kalimat libas, yaitu pakaian, ada namanya libasul ju. Ini lucu, bahasa Al-Quran luar biasa dalam sekali apa? Yaitu pakaian lapar. Gitu. Kenapa disebut dengan pakaian? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini baru awal-awal Ramadan. Baik, di dalam ayat Al-Quranul Karim, berbicara tentang nafs. Ada perbandingan antara penciptaan Allah Azza wa Jal. Wasyamsi wa duhaha. Sekarang kita akan gambarkan di whiteboard ini. Sini, Pak. Ada wasyamsi wa duhaha. Kalimat Pak Febri pegang ini itu. Pegang. Ada wa di sini adalah demi. Maksudnya adalah sumpah. Satu-satunya surat yang terbanyak di dalamnya adalah sumpah, adalah di antaranya adalah syams, wasyamsi. Wasyamsi. Wasyamsi wa duhaha. Kemudian wal qamar. Subhanallah. Wal qamari. Berbicara pertama demi matahari, kemudian berbicara tentang demi bulan. Wasyamsi wal qamar. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahar. Berbicara tentang siang. Wan nahar. Tapi ini artinya demi matahari ketika waktu duha, waktu sunrise. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang datang setelahnya, setelah matahari ada bulan ya. Wan nahari idza jalla, dan demi siang apabila telah terang benderang. Kemudian dia berbicara tentang wal lail. Lail, yaitu tentang malam. Subhanallah. Berbicara tentang siang yang terang, kemudian wal laili idza yaghsha. Apabila datang malam yang menyelimuti, maksudnya gelap menjadi gelap. Kemudian was sama'i wa ma banaha. Was sama. Dan demi langit yang mana Allah meninggikan, membangun langit ini. Setelah berbicara langit, bicara tentang bumi. Was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wal ard. Tentang bumi yang dihamparkan oleh Allah. Lihat, pertama kita berbicara tentang asy-syams, kemudian al-qamar, tentang matahari, kemudian berbicara tentang bulan. Setelah berbicara tentang bulan, berbicara tentang siang, kemudian berbicara tentang malam. Setelah berbicara tentang malam, berbicara tentang langit, kemudian berbicara tentang bumi. Jadi ketika berbicara ini seakan-akan ada pembanding. Ternyata ini disamakan dengan pembanding Allah Subhanahu wa taala, membanding tentang jiwa. Jiwa kita. Berbicara tentang jiwa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nafsu wa ma sawwaha. Subhanallah. Ketika kita berbicara jiwa, ini sudah pembandingan wa nafsin di sini, wa nafs. Berbicara tentang jiwa wa nafsin. Wa ma sawwaha, yang mana Allah menciptakannya, menyempurnakannya. Yang menciptakan jiwa adalah Allah. Maka ada nanti istilah dalam hadis doa nanti kita akan singgung. Allah yang mencipta kita, Allah yang mencipta jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha. Ternyata di dalam jiwa itu ada dua. Fa'alhamaha, saya turunkan dulu, mohon maaf, saya turunkan. Alhamaha fujuraha. Fujuraha wa taqwaha. Taqwaha. Sekarang saya hapus semuanya, kita angkat fujuraha wa taqwa, ini saya hapus semuanya. Bos. Susah nih ya spidolnya, yang payah dihapus. Yang ini yang gampang dihapus yang ini nih, merek yang ini. Mana? Yang Ini nih. whiteboard ini. Baik. Sekarang berarti di dalam diri kita, ini adalah manusia. Saya akan gambarkan
Ini manusia. Oke. Bapak Ibu, ini manusia, saya gambar, anggap aja bagus ya gambarnya, saya nggak pandai gambar. Di dalam diri manusia ini ada pantulan ini ya, cahaya. Mudah-mudahan kelihatan Pak Kris yang bisa ngontrol, kelihatan apa tidak, coba gambar. Nah, di dalam jiwa kita dibagi dua. Ada jiwa fujuroha, ada jiwa fujur yang hitam dengan takwa yang bersih. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Enggak keren, walaupun baru enggak keren. Saya gambarkan begini. Ada jiwa yang kotor, fujuraha wa taqwaha. Ini jiwa fujur, ini jiwa takwa. Jadi di dalam diri manusia ada jiwa yang mengajak maksiat, namanya jiwa fujur. Di dalam diri manusia ada jiwa ketaatan, namanya jiwa takwa. Al-Quranul Karim menggambarkan bahwa puasa adalah la'allakum tattaqun. Puasa adalah membentuk karakter takwa di dalam diri kita. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa fujur itu sifatnya agresif. Dia sifatnya menyerang. Dia sifatnya menyerang. Dia bergerak terus untuk menguasai diri kita. Kekuatan fujur itulah yang digunakan oleh syaitan, oleh iblis, oleh jin, dan manusianya juga yang berbuat maksiat untuk menjadikan dia berbuat maksiat. Modal fujur itulah yang menjadi modal utama syaitan. Agar mereka bisa berbuat maksiat, gimana digerakkan fujur. Fujur itu apa? Jiwa yang menggerakkan manusia untuk berbuat maksiat. Kalau di dalam bahasa Indonesianya adalah jiwa kefasikan. Kalau lihat terjemahannya akan membingungkan juga ya. Saya akan pakai bahasa Al-Quran. Jadi jiwa takwa. Berarti Bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, setelah kita lihat berarti di dalam diri kita ada unsur fujur yang hitam, ada unsur takwa yang putih. Di dalam diri kita unsur fujur itu selalu agresif. Maka lihat kita butuh menahan. Menahan inilah di dalam bahasa Al-Qur'annya as-siyam, yaitu menahan. Maka kita butuh kekuatan. Kekuatan dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Kekuatan dari Allah. Jadi setiap orang an-nafs punya dua. Takwaha dengan fujuroha. Ada unsur fujur, ada unsur takwa. Jadi ada pembandingnya sini. Dan inilah yang harus kita pahami. Oh, kenapa asyam? Menahan, ngerem. Dan kata-kata menahan itu untuk yang bergerak. Kalau tidak bergerak tidak dibutuhkan rem, betul nggak? Kursi ini tidak ada remnya karena dia tidak ada rodanya. Tapi kalau wheelchair atau kursi roda dia butuh rem. Sepeda butuh rem. Butuh rem. Jadi mobil butuh rem, motor butuh rem. Kenapa? Karena dia bergerak. Oleh karenanya ketika kita melihat di diri kita harus sadar, oh ternyata Al-Quran menggambarkan nafsu itu selalu bergerak untuk menguasai kita. Tuhan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Engkau ya Allah. Kenapa? Setiap insan pasti berbuat salah. Kenapa? Ada unsur fujur. Inilah yang menyebabkan manusia beribadah di hati Allah Azza wa Jalla lebih mulia daripada malaikat. Disinilah kenapa usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Sampai malaikat, kenapa sih? Manusia baru diciptakan kita harus hormat. Sujud di sini bukan berarti penyembahan, tapi hormat. Ternyata ibadahnya manusia jauh lebih susah daripada ibadahnya para malaikat. Karena malaikat tidak ada nafsu. Maka sangat-sangat sok dan sombong sekali dan angkuh sekali kalau ada seorang ustadz mengatakan, saya sudah tidak lagi nafsu dunia. Saya tidak nafsu lagi harta. Karena saya tidak nafsu lagi popularitas diri. Karena saya juga pernah populer. Saya tidak lagi, dia mengatakan demikian. Ini sangat sombong gitu kan.
Wala tuzakku anfusakum. Jangan Anda merasa suci walaupun level Anda seorang ustadz tenar gitu kan. Kenapa? Karena setiap insan tetap dia manusia. Bapak-bapak ibu kita ibadah sedahsyat apapun, kita tetap manusia, tidak menjadi malaikat. Tetap ada nafsu di sini. Maka fungsinya takwa adalah ketika takwa ini dia bisa mengerem dan menguasai jiwanya, inilah jiwa mandana nafsahu. Al-Kais mandana nafsa. Orang cerdas yang bisa menguasai nafsunya. Maksud menguasai nafsu adalah nafsu yang mengajak kepada maksiat. Karena ada nafsu yang baik namanya nafsu takwa, jiwa takwa. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sadar, oh berarti di dalam diri saya ada nafsu takwa, ada nafsu fujur. Lihat mana yang dominan. Ketika teman kita ngajak kita, ayo ngaji, malas. Dia nggak mau ngaji. Berarti jiwa fujurnya lebih kuat. Atau nggak ada yang ngajak, ini ada pengajian, pulang nggak ya? Keluar di masjid. Nggak mau dengerin pengajian. Padahal tadinya di masjid. Bahkan mungkin pengurus masjid gitu kan. Pengurus masjid ketika ada pengajian nggak pernah nongol. Dia bla 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 keluar gitu. Ada nggak? Ada. Gitu. Nggak mau dengar pengajian deh. Gitu kan. Padahal dia pengurus masjid dari pagi dia di sini, ketika pengajian nggak pernah kelihatan lagi. Gitu kan. Ataupun ini bukan masjid sini, masjid mana saya nggak bisa. Gitu kan. Ataupun orang yang dekat dengan kanan kirinya penuh dengan kegiatan pengajian. Ibu-ibu biasanya di Indonesia banyak pengajian. Dia nggak mau ikut. Ada lagi yang lebih dahsyat lagi. Bikin pengajian di rumahnya, yang punya rumah nggak pernah ikut pengajian, hanya memberikan kesempatan tempat doang. Dia di atas, di lantai atas. Allah Akbar. Karena apa Bapak-Bapak Ibu? Jiwa fujur itu tidak mungkin dia diam. Selalu mengajak yang kontradiktif dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka itu kita mencoba melihat diri kita. Nah, bagaimana supaya jiwa takwa itu lebih kuat? Bagaimana jiwa takwa ini bisa menahan jiwa fujur? Tentu ada tips, salah satunya hari ini saya akan terangkan dan akan saya berikan kepada Bapak-Bapak Ibu semua. Ya, mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu minta kekuatan dari Allah. Lihat tangan saya, ketika kekuatan diakalkan, itu yang disebut dengan kekuatan secara natural. Ketika kekuatan itu tidak bisa Anda akalkan, itu namanya kekuatan supranatural. Kasus seperti saya kemarin, Masya Allah. Kalau saya ingat itu selalu saya ingin menangis. Harusnya saya sudah lewat, game over lah, sudah wafat lah. Dalam keadaan begitu dahsyat, Anda tahu sendiri kondisi New York. Waktu itu awal-awal pasien begitu banyak sekali sampai keluar-keluar. Di luar mungkin puluhan pasien, sampai 50 lebih mungkin. Itu ngantri di UGD, ngantri. Semakin banyak. Akhirnya yang terjadi apa? Bukan lagi pasien, tapi jenazah di mana-mana. Kita tahu tingkatan kematian di Amerika ini ribuan. Nah, saya di antara pasien-pasien. Singkat cerita, saya sakit cukup lama. Akhirnya diopnam. Menurut saya ini sudah wafat. Saya di UGD berapa hari itu. Kanan kiri depan belakang semua pasien-pasien. Kita masuk UGD, sebelum masuk UGD saja kita di luar. Yang mengantar saya itu Pak Ferdi, Pak Yahya. Waktu itu Pak Lefty pertama kali yang mengantar CTMD adalah almarhum Pak Haji Jumena. Allah Akbar. Allah mayarham. Beliau sudah wafat karena COVID ya. Mudah-mudahan kita terjaga dari virus yang mengganas ini. Tapi alhamdulillah dengan berzikir, kekuatan zikir, saya hanya kayaknya sudah wafat nih. Sampai dokter tuh bingung, dikasih ini tetap panas tinggi. Kalau di sini kan pakai Fahrenheit, mungkin kalau di Celsius kan 39,2. Itu susah untuk turun. 1 hari, 2 hari di UGD, 1 malam tidak ada perubahan, akhirnya dirawat. Setelah dirawat 1 hari, dirawat 2 hari, dirawat 3 hari, di rumah sakit tidak ada perubahan sedikit pun, cuman berzikir, kekuatan hanya dari Allah. Dan terakhir, tes 1, tes 2, tes 3, ternyata negatif. Itulah kekuatan dari Allah. Maka itu doa itu dahsyatnya luar biasa. Nah, kita butuh kekuatan takwa Bapak-Bapak Ibu. Sehingga kita cinta dalam beribadah. Kita butuh kekuatan takwa sehingga kita bisa menahan nafsu kita ini. Dengan apa? Kekuatan dari Allah yang mana kekuatannya tidak terbatas. Maka saya akan ajarkan doa untuk menguatkan takwa dan mengalahkan fujur ini. Dan ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Jadi marilah kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan bacakan hadis Rasulullah SAW, doa bagaimana menguatkan jiwa takwa kita. Saya akan baca satu ini, yaitu kemudian saya terjemahkan. Allahumma, ya Allah, ati nafsi taqwaha. Takwa nafsi itu jiwaku ketakwaannya. Maksudnya adalah berikan jiwaku ketakwaannya. Maksudnya kuatkan jiwa takwaku. Untuk apa? Untuk mengalahkan fujur. Saya akan tulis di sini. Allahumma. 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 Ati nafsi. Allahumma ati nafsi taqwaha. Taqwaha. Ya Allah, berikan kekuatan takwa dalam jiwaku. Jadi kekuatan takwa ini, jiwa takwaku dikuatkan. Allahumma ati nafsi taqwa. Wa zakkiha. Wa zakkiha. Wa zakkiha. Zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta khairu man zakkaha. Khairu man zakkaha. Dan bersihkan jiwaku. Engkau sebaik-baik yang mampu membersihkan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Anta, engkau yang menciptanya. Engkau sebagai Tuhannya. Karena yang menciptakan Allah. Waliyuha wa maulaha. Dan engkau yang menjadi penolongnya. Wa maulaha. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, ini namanya metode tasmi. Dengarkan. Allahumma. Mungkin bisa mengikuti. Ati nafsi taqwaha. Saya ulang lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, kuatkan jiwa takwaku. Hadirkan jiwa takwaku. Berikan jiwa takwaku. Dikuatkan. Untuk apa? Melawan jiwa fujur yang ngajak maksiat. Dan ingat, puasa itu la'allakum tattaqun, supaya jiwa takwa kita. Jadi jiwa takwa kita akan mendominasi diri kita. Jangan dominasi fujur. Wa zakkiha. Bersihkanlah jiwaku. Anta khairum man zakkaha. Engkaulah yang sebaik-baik membersihkannya. Wa zakkiha, bersihkanlah ya. Wa anta khairu man zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta khairu man zakkaha. Ditutup. Anta, engkau, waliyuha, yang menciptanya, yang menguasainya. Wa maulaha, dia yang menolong kita, menolong jiwa ini. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan metode tasmi, Bapak Ibu hanya mendengar berkali-kali, nanti lama-lama hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kuatkan jiwa takwa, hadirkan jiwa takwaku. Untuk apa? Menahan nafsu ini, nafsu yang buruk. Bersihkan jiwaku ya Allah. Kita butuh pembersihan jiwa. Maka orang bertakwa jiwanya bersih. Dia tidak sombong, dia tidak angkuh. Ketika ada hadis ayat Al-Quran, dia tunduk, iya aku ikuti. Nggak pakai begitu. Dia taat karena bersih jiwanya. Wazakiyah, bersihkan. Karena yang hanya membersihkan adalah Allah. Kadang-kala kita sok membersihkan diri. Oh saya emang enggak. Oh saya enggak nafsu. Oh, dia membersihkan dirinya tidak. Yang membersihkan adalah Allah. Anta khairu man zakka. Engkaulah yang sebaik-baik membersihkan jiwa.
anta waliyuha wa maula. Engkau yang menciptakan kami dan engkau yang menolong kami. Enggak ada lagi penolong kecuali engkau. Masya Allah. Nah, saya akan ulangi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Selalu didengarkan, kalau ada HP bisa dibuka voice recording, Anda bisa mendengarkan sambil merekam. Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ulangi sama-sama. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita lantunkan untuk kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Dan kita juga harus punya ilmu kapan kita berdoa ini, kapan saja sebetulnya. Tapi kita bisa lakukan itu waktu sujud. Karena tadi saya sudah ingatkan hadisnya ya, pada kajian sebelumnya, bahwasanya hamba Allah paling dekat dengan Allah ketika dalam sujud. Jangan diikat sujud akhir, tidak ada, sujud kapan saja. Ataupun sebelum salam boleh, sebelum Assalamualaikum warahmatullahi boleh. Ataupun setelah sholat boleh. Ketika habis baca Al-Quran, Anda baca doa ini, boleh. Habis baca Quran, saya bersyukur ya Allah, saya sudah baca Al-Quran hari ini. Sujudlah. Namanya sujud syukur. Nah, kalau dia di luar sholat, Anda melakukannya bebas ekspresi, bisa bahasa Indonesia. Ya Allah, kuatkan jiwa takwaku. Ya Allah, bersihkanlah jiwaku. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Engkau yang menciptanya, engkau yang menguasainya. Engkau sebaik-baik penolongnya. Kita butuh kekuatan. Kalau kita selalu berdoa ini, Masya Allah. Masya Allah. Yang tadinya kita ada orang yang selalu berbuat maksiat, dia tertahan. Kenapa? Maksiatnya ini dilemahkan.
Disinilah hadis Rasulullah SAW istilahnya dana nafsah, yang bisa menguasai nafsunya. Karena kita ini lemah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Harusnya saya mau memukul dia, bahkan mau membunuh orang ini. Tapi karena ada cahaya dalam hati kita, dikuatkan takwa oleh Allah, jangan seperti itu. Oh ya, astagfirullah. Ditahan. Walaupun kita kadang-kala menangis, iya, kita tahan. Menahan ini adalah namanya as-siyam, namanya menahan. Kutiba alaikumus siyam. Maka itu orang yang berpuasa, hadis Rasulullah SAW dalam ayat Al-Quran, dalam firman Allah, wa ana ajizu bihi. Aku yang ngasih pahala. Kenapa? Asyam itu li, itu milik aku. Wa ana ajizu bihi. Aku, kata Allah, aku yang ngasih. Ya da' syahwatahu. Dia meninggalkan nafsu syahwatnya, ditahan. Karena ini adalah keinginan. Nah, kita dilatih mau makan, mau minum. Dan ternyata orang berpuasa bukan hanya tidak makan, tidak, lidah kita tidak minum. Lidah kita tahan, pandangan kita tahan, telinga kita tahan. Jangan sampai kita mendengar hal-hal yang tidak baik dan kita biarkan. Orang gibah kita dengerin terus, betah banget dengerin orang ngomong. Ya, kita ngelihat hal-hal yang maksiat di dalam di HP, internet, betah banget. Nah, ini yang harus kita tahan semua gitu kan. Ada nafsu ya tetap ada, tapi ditahan. Apalagi di televisi mungkin ada hal-hal yang membuka aurat sehingga membuat nafsu kita ditahan, semua ditahan. Tutur kata kita, jangan sampai bohong, manipulasi data, ungkapan-ungkapan yang menyakitkan, wala yaskhab wala yajhal. Ini orang yang berpuasa itu tidak boleh dia ngomong intonasi tinggi, ngebentak tidak boleh. Itu hadis sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh Ahmad, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hampir seluruh perawi hadis berbicara tentang ini. Maka itu kita harus mengerti bagaimana berpuasa ala Nabi Muhammad SAW. Tapi inti itu semua tidak boleh bentak, wala yajhal. Nah, ini yang bahasa gaul sekarang, baper, bawa perasaan. Kalau bahasa jadul, ngambek ataupun bahasanya mutung. Ya, harusnya dia bekerja, nggak mau kerja. Kenapa? Kesel. Maka kalimat wala yajhal maksudnya wala yasfah, jangan berperilaku bodoh, kontraproduktif hanya gara-gara nafsu gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan kita tahu cara berpuasa seperti itu. Tapi software intinya adalah di dalam diri kita ada jiwa fujur, ada jiwa taka, kita rem, menahan. Maka rem ini harus kuat. Ketika didominasi oleh takwa, nah itulah la'allakum tattaqun. Jadilah kita orang bertakwa. Tapi ini diam, tidak bergerak terus, kita tahan terus. Maka berpuasa itu bukan hanya di dalam Ramadan, di luar Ramadan pun menahan. Maksud menahan nafsu kita. Tapi kekuatan jiwa takwa harus minta kekuatan dari Allah Azza wa Jalla dengan berzikir ini. Afwan Ustaz, 10 menit lagi. Oh, baik. Tinggal 10 menit lagi. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita ungkapkan zikiran-zikiran yang sebelumnya yang pernah saya ajarkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian kita baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian kita baca lagi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka. Nanti kita ulang-ulang zikiran ini sehingga di dalam ibadah kita juga minta kekuatan dari Allah. Kok sekarang saya rajin baca Quran? Karena jiwa takwa Anda sudah dikuatkan. Yang tadinya saya marah kok jadi gak marah, yang harusnya saya memukul. Jangankan mungkin membunuh, saya akan bunuh ini orang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ditahan. Kenapa? Ada cahaya di hati kita. Jiwa takwa menahan. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Ya. Maka kita coba mengulang-ulang zikiran kita sebelumnya. Ya. Ini masih ada waktu. Dan ini adalah waktu yang mustajab. Agar sekalian kita menghafal, sekalian kita berdoa, menunggu terbenamnya matahari. Di sini waktu New York adalah jam 7.39. Ya. 10 menit lagi insya Allah akan ada azan maghrib di New York. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang cinta Allah SWT, sambil berdoa, marilah kita mukadimahi juga dengan membaca Ummul Kitab. Kita doakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan di ICU, seperti Kang Reza, kemudian Pak Teddy, karena pernafasnya susah, karena kena COVID, sampai dioperasi, dikasih lubang sini untuk pernafasan,
dan mungkin yang lain-lainnya yang mungkin kita tidak sebut di sini, mungkin keluarga kita yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian akan kita tutup dengan zikiran yang sudah kita ajarkan kepada Bapak-Bapak Ibu semua. Sama-sama kita doa, mudah-mudahan kita juga termasuk hamba Allah yang bertakwa. Sukses dalam ibadah Ramadan sampai akhir Ramadan kita mendapatkan rahmat berkah maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Lakal hamdu ya Allah ya Hannan ya Mannan ya Badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyika habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا. نعيذهم بعزتك وبقدرتك يا الله من الأذى والسقم. اللهم اشفهم اللهم اشفهم. اللهم ارحم أموات المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسع مدخلهم وأقرب نزلهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا. اللهم اجعل في قلوبنا وفي قلوب أزواجنا وبناتنا وأولادنا وذرياتنا نورا. اللهم اجعل في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا ومن أيدينا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا من شمائلنا نورا من فوقنا نورا من تحتنا نورا يا نور السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Marilah kita sama-sama berzikir zikiran yang sudah kita ajarkan. Allahumma أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Ulangi lagi. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Marilah kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pasti saya ada salah, ada khilaf, karena manusia tidak pernah lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Bapak-bapak, ibu-ibu, subhanallah, pada hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Dan Amin. saya di New York berbuka puasa, waktu jam 7.48. Mudah-mudahan kita dikabulkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.